Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah telah melantik pejabat wali kota Makassar baru Rudi Jamaludin menggantikan Yusran Yusuf yang hanya menjabat selama 1 bulan 12 hari karena dianggap tidak berhasil menekan angka kasus COVID-19 di kota Makassar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Zefanya Sarah dari kota Makassar. Zefanya, apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh pejabat wali kota baru Makassar untuk menangani COVID-19? Iya Fitri, tadi dalam keterangan persnya di depan awak media usai dilantik sebagai pejabat wali kota baru Makassar, Rudi Jamaludin ini menyampaikan bahwa pihaknya ini akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan seluruh camat dan juga lurah kota Makassar untuk menentukan strategi yang pas dalam menangani pandemi COVID-19 di kota Makassar karena memang masalah COVID-19 ini masih menjadi masalah yang darurat untuk dikerjakan saat ini dan dirinya juga menekankan akan fokus membawa Makassar keluar dari zona merah COVID-19 sesuai dengan arahan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Menurutnya, jika kota Makassar dapat teratasi, maka sekitar 80% kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan ini dapat dikendalikan karena memang kota Makassar sendiri ini masih menjadi epicentrum COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selain itu juga edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan juga ini akan menjadi fokus dari pejabat wali kota baru ini karena faktor kepatuhan masyarakat ini yang menjadi bagian yang penting untuk menekan laju penularan COVID-19 di kota Makassar. Sementara itu juga Rudi Jamaludin akan meninjau kembali sejumlah kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat wali kota sebelumnya yaitu Yusran Yusuf, salah satunya yaitu Perwali nomor 31 tahun 2020 dan kebijakan-kebijakan tersebut ini akan ditinjau kembali apakah masih bisa diterapkan atau dimungkinkan adanya inovasi yang lain yang pihaknya ini akan lakukan sebagai upaya penanganan COVID-19 di kota Makassar. Dan berikut pernyataan dari pejabat wali kota baru Makassar, Rudi Jamaludin berikut ini. Ya, apa yang telah dilakukan oleh Pak Wali sebelumnya, ya, saya kira pasti ada sisi baiknya. Perwali yang sudah disusun pasti ada sisi baiknya, ya. Nah, kita akan coba evaluasi, kita lihat apakah memang masih ada hal-hal kreatif, inovatif yang bisa disisipkan di dalam perwali untuk melengkapi, ya, di dalam menghadapi COVID. Ya, kita akan berpikir bersama. Kita akan undang ahli-ahli epidemiologi, ya, untuk melihat. Kita akan undang ahli-ahli sosiologi untuk bisa melakukan edukasi-edukasi ke masyarakat. Ya, nanti ya pasti dituangkan dalam bentuk perwali dalam pelaksanaannya. Ya, arahan Bapak Gubernur bahwa saat ini kita harus fokus bagaimana mengendalikan COVID. Kita ingin mengeluarkan Makassar sebagai zona merah COVID. Kalau Makassar sudah keluar, maka 80% masalah COVID di Provinsi Sulawesi Selatan itu akan selesai. Sebelumnya Fitri, pejabat wali kota Makassar yang lalu ini dijabat oleh Yusran Yusuf yang hanya menjabat selama 1 bulan 12 hari. Pergantian Yusran Yusuf ini sebagai pejabat wali kota Makassar oleh Gubernur pergantian Yusran Yusuf ini sebagai pejabat wali kota Makassar oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah lantaran Yusran Yusuf ini dinilai tidak mampu menangani penyebaran COVID-19 di kota Makassar. Demikian Fitri. Ya, itu tadi adalah langkah di kota Makassar. Untuk di Sulawesi Selatan sendiri di provinsinya, apa upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk menangani COVID-19 ini? Ya Fitri, sejumlah upaya ini memang telah dilakukan baik itu dari pihak gugus tugas Provinsi Sulawesi Selatan maupun juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah yang ada di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Salah satunya ini dengan melakukan tracing dan juga testing secara masif khususnya di wilayah epicentrum yaitu kota Makassar agar orang tanpa gejala atau orang yang pernah berkontak langsung dengan pasien positif COVID-19 ini dapat dengan segera diisolasi untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran virus. Dan upaya ini pun juga yang mempengaruhi tren penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang ada di Sulawesi Selatan. Selain upaya tracing dan juga testing secara masif, upaya edukasi mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan juga yang selama ini gencar dilakukan oleh pihak gugus tugas COVID-19 di Sulawesi Selatan. Karena melihat masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang juga turut ini
mempengaruhi tren kenaikan penambahan kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan. Demikian Fitri, kembali ke Anda di studio. Zevanya Sara, terima kasih atas laporan Anda.